tahta, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa, dimanapun kami ada, baik kami yang di gereja maupun yang mendengarkan, ikuti live streaming yang ada. Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu mengalir ya Tuhan, melalui setiap puji-pujian kami, bahkan firman-Mu Tuhan menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang akan mengurapi lidah bibir hamba-Mu ya Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami saat ini Tuhan, kami siap, kami mau Tuhan menyenangkan Engkau melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan. Kiranya Tuhan hati-Mu disenangkan. Dan Bapa, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Saudara, ada sukacita? Yes, walaupun kemarin kita diguyur hujan di Semarang saudara, tapi jangan sampai iman kita tidak kuat, tapi kita harus selalu bersyukur apapun yang terjadi, karena Tuhan kita Yesus sungguh baik, amat baik bagi kita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dia Tuhan Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar.
bangkit nyatakan kemuliaannya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan pilihan lagi. Amin. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dialah Raja. Kita semua lebih lagi bersorak untuk Tuhan kita Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi kita bangkit. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Katakan Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita Raja, segala Raja. Amin. Kemana aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga
Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebaikan tak terselami oleh pikiran kami, tak dapat masuk dalam pertimbangan kami. Betapa besar kasih-Mu, betapa mulia kasih-Mu, Engkau berkorban bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang penuh kasih, dan membuktikan Engkau Allah yang maha kasih itu. Saja kami Tuhan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Engkau yang mengajar dan mendidik kami. Roh-Mu yang kudus kiranya mengurapi kami dan menaruh hikmat-Nya, supaya kami boleh mengerti apa menjadi kehendak baik-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk kebenaran. Biarlah kebenaran itulah yang mengubahkan cara pandang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan namamu di balik salib-Mu, dan biarlah namamu yang dimuliakan dan diagungkan tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, dan kita sampai di bulan Februari, saudara sekalian, dari tema besar kita yaitu cross, salib atau persimpangan kehidupan. Asal kita memiliki tanda, maka kita tahu bagaimana bertindak, itu prinsipnya. Nah, saudara sekalian, tetap jaga kesehatan. Saya mau ngawali dengan hal itu. Terus ya, perhatikan protokol kesehatan, lakukan 3M. Sekarang jadi 5M ya, tapi lakukan 3M untuk membentengi diri kita sendiri ya. Kita bersyukur Kota Semarang sudah mulai ada penurunan ya nilai COVID-nya. Puji Tuhan, kita terus berdoa. Dan berdoa juga untuk Kota Semarang kita yang kemarin kena hujan cukup lebat. BMKG mengatakan masih ada 3 hari, masih ada jatah 3 hari. Ya, tetapi kita berdoa supaya tidak banjirnya tidak berlarut-larut. Amin saudara. Kemarin pada kebanjiran, puji Tuhan ya, bersyukur aja. Kita juga kebanjiran masuk, jadi kita bersih-bersih dan lain sebagainya. Ya, bersyukur saja. Segala sesuatunya baik adanya ya. Baik saudara sekalian, tema bulan ini adalah lihatlah anak domba Allah. Kita belajar tentang hal ini, tentang anak domba Allah ya. Nah saudara, Injil dimulai dari Yohanes Pembaptis. Ketika dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, pelayanan Yohanes Pembaptis hanyalah 6 bulan, tidak lama. Persiapannya dari sejak kandungan Elisabeth mengandung, dan itulah saatnya dia bernasar. Dan oleh sebab itu selama 30 tahun masa hidupnya hanya untuk sebuah pelayanan yang 6 bulan. Maksimal 6 bulan, habis itu ditangkap oleh Herodes dan mati gara-gara tarian. Ini peristiwa tragis ya, bahwa nabi terbesar perjanjian lama mati dipenggal karena hadiah, saudara. Ya, untuk dihadiahkan karena Herodes silap di dalam pernyataannya, sehingga anaknya hasil selingkuhan minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Tetapi lihat, hanya dalam tempo 6 bulan karya besar terjadi luar biasa, di mana Yohanes mempersiapkan jalan untuk lahirnya Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis hanya bicara satu, yaitu bertobatlah. Hentikan semua perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Lakukanlah segala yang baik di hadapan Tuhan. Hanya itu saja. Oleh sebab itu Yohanes menyatakan pertobatan, dan itu mempersiapkan jalan Yesus untuk hadir. Orang yang bertobat menyadari Yesus hadir justru di kandang domba dan tidak di istana. Dan orang yang menerimanya beroleh selamat, dan itu termasuk dengan kita. Maka kita belajar tentang anak domba Allah. Saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal yang pertama 29 hingga 34. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang
Yohanes pertama ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34. Mari kita bersama-sama membaca. Jemaat Tuhan yang ada di rumah baca Alkitabnya, kita membaca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Ya. Lalu ayat yang ke-32, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah pemula Injil. Nah, pada prinsipnya bahwa Yohanes tidak tahu Mesias yang akan datang itu. Karena itu dia tidak mengenal siapa sebenarnya. Ya, siapakah yang dimaksudkan dengan Mesias yang datang itu? Sampai akhirnya Tuhan sendiri menyatakan ketika Yesus baptis, Roh Kudus turun. Lalu suara dari surga berkata, "Inilah anakku, kepadanya aku berkenan." Dan saat itulah Yohanes memahami waktu Yesus datang, mulai hadir, dia sudah tahu, oh inilah Mesias. Sedangkan sebenarnya bahwa Yesus adalah sepupu daripada Yesus sendiri. Bagaimana dia tidak mengenali, bagaimana dia tidak mengetahui bahwa sepupunya, teman sepermainan, itu adalah Mesias itu sendiri, saudara. Ini dinyatakan ketika Yohanes mulai masuk dalam pelayanan. Selama 30 tahun dia ada di Yerusalem melihat situasi bait Allah yang sudah diserongkan, bait Allah yang sudah bengkok. Maka dia berseru, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Maka dia pergi 172 km dari Yerusalem. Dia pelayanan di padang gurun. Di tempat perlintasan orang nyebrang sungai Yordan. Di sanalah dia berteriak-teriak, berseru-seru untuk bertobat. Bangsa ini harus bertobat. Ini sesuatu nilai yang lain daripada nilai yang sudah ada sebelumnya. Saudara sekalian, bahwa nilai yang sebelumnya orang beribadah adalah bersifat lahiriah. Tapi Yohanes menuntut ketulusan hati, kesungguhan hati di dalam sikap diri yang benar untuk menunjukkan diri sebagai orang yang bertobat. Dan seruan ini tetap berlaku bagi kita, bahwa kita harus bertobat, baru kandang domba tersedia. Orang yang bertobat akan menyadari dirinya sebenarnya tidak layak menerima kehadiran Tuhan. Orang yang bertobat menyadari betapa dirinya tidaklah layak untuk menerima Kristus dalam dirinya. Orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya baik, merasa dirinya benar, tidak berdosa, kudus, Tuhan balikkan pada saat itu. Justru istana ditolak Tuhan. Tuhan menerima kandang domba. Oleh sebab itu hati yang remuk redam, Tuhan tidak pandang hina. Kalau kita sadar kita bertobat kepada Tuhan, Tuhan bersedia tinggal di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Inilah nilai yang Yohanes sampaikan kepada kita. Dan lihat, dari 172 km yang ada, orang mau mengutus untuk datang kepada Yohanes, menanyakan, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Nabi Elia?
Apakah engkau nabi yang akan datang yang diutus Tuhan? Yohanes tidak melakukan mujizat sama sekali. Dia hanya berseru-seru saja. Tetapi kuasa firman itu bekerja. Kesadaran orang datang untuk dibaptis. Ini menunjukkan perbedaan yang luar biasa. Karena itu Yohanes menyerukan dalam dua hal saja. Dia hanya berseru, Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes menyadari dia hanya bisa membaptis dengan air. Tetapi yang datang nanti akan datang dengan Roh Kudus. Membaptis dengan Roh Kudus. Ini menunjukkan satu tingkatan yang berbeda. Oleh sebab itu Yohanes menyadari membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes jelas lebih tua daripada Yesus. Tetapi dia menyatakan diri, aku tidak layak. Hal ini dipahami, dapat dimengerti. Sampai titik Yesus datang, pernyataan Allah dinyatakan, Yohanes baru tahu. Ketika berkumpul bersama rasa-rasanya akrab, lalu beranggapan sudah benar orang tidak bisa menerima kehadiran Yesus. Ingat orang Nazaret, kenapa tidak banyak mujizat? Karena orang Nazaret beranggapan itu kan saudaranya bersama dengan kita. Saudaranya perempuan ada bersama dengan kita. Dia kan tukang kayu. Nah orang tidak bisa menerima. Sampai Tuhan Yesus menyatakan tidak ada satu nabi yang dapat diterima di kampung halamannya. Yohanes memiliki sikap yang berbeda ketika dia mulai melayani. Ketika kumpul bersama Yesus, dia tidak menyadari ini Mesias. 30 tahun, tapi ketika dia mulai melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan menilik hatinya, dia bisa melihat kebenaran. Hidup kita pun demikian saudara sekalian. Kalau kita merasa layak, merasa hebat, merasa oke, Tuhan tidak akan pernah ada hadir dalam diri kita. Kalau kita beranggapan pelayanan ini karena kita, karena saya, karena aku, Tuhan tidak akan pernah hadir dalam kehidupan pelayanan. Kalau merasa gerejanya paling hebat, paling oke, karena apa hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, tidak akan ada Tuhan di sana. Oleh sebab itu jangan beranggapan bahwa gereja itu milik perorangan, gereja itu milik Tuhan. Amin saudara. Gereja itu bukan diwariskan, gereja itu dipersiapkan regenerasinya. Saudara sekalian, mari bawa hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Jangan pernah beranggapan kalau tidak ada saya gereja tidak jalan. Hati-hati dengan sikap ini. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sadar, Yohanes Pembaptis pun mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini level yang berbeda. Aku bisa membaptis dengan air. Menyatakan pertobatan. Kamu diampuni. Tapi level selanjutnya perlu Bethlehem di mana Yesus lahir. Yesus hadir. Yesus ada bersama dengan kita. Dan dia membaptis rohnya dalam diri kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Oleh sebab itu perubahan kepribadian, perubahan hidup kita akan semakin nyata. Amin saudara. Ya. Jadi ambillah sikap pertama yang benar, yaitu sikap dalam pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah Yohanes menyatakan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pernyataan ini sebenarnya pernyataan yang kontradiktif dan luar biasa, mengagetkan masyarakat pada waktu itu. Kenapa? Karena semua itu menjadi sangat bertolak belakang dengan tradisi, dengan situasi keagamaan, situasi religius pada saat itu. Orang mau diampuni dosa, bawa kambing, bawa domba, bawa sapi, bawa darah. Kalau tidak mampu. Sembelih dulu persembahkan. Taurat menyatakan hal yang demikian. Semua harus ada aturannya, ada titik-titik di mana orang harus mempersembahkan korban yang sedemikian rupa banyaknya untuk menyatakan pengampunan. Yohanes hanya ingin mengatakan, persembahkanlah hatimu, persembahkanlah dirimu benar di hadapan Tuhan.
Tuhan berurusan dengan hatimu. Tuhan berurusan dengan sikapmu. Tuhan berurusan dengan pribadimu. Tuhan tidak berkenan dengan persembahan yang begitu besar, begitu luar biasa hanya untuk dilihat orang. Bukan yang lahiriah yang Tuhan perhitungkan, tapi yang rohani dalam diri kita. Amin saudara. Amin. Sampai sini saudara sama saya. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang di rumah, lihat kesungguhan kita untuk bersama di dalam beribadah itu penting di dalam kehidupan kita. Seluruh simbolis keagamaan Yahudi runtuh ketika Yohanes menyatakan inilah anak domba Allah. Saudara sekalian, hanya ada satu persoalan di dalam dunia ini. Dunia tidak pernah selesai dengan hal ini, yaitu dosa. Tetapi Allah menyediakan solusi. Bagaimana cara penyelesaian dosa itu bisa terjadi? Allah memberikan sebuah gambaran, korban. Gambaran itu merujuk apa? Pada korban yang satu, korban yang tunggal, yang sanggup menghapus seluruh dunia. Menghapus secara tuntas, secara menyeluruh kehidupan manusia sebelum Yesus dan kehidupan manusia setelah Yesus dihapus hanya oleh darah anak domba. Saudara sekalian, ini ingin menunjukkan kepada kita, Yohanes hanya berkata, hentikan untuk berbuat dosa. Tapi Yesus berkata, hentikan dosa dan kuasanya. Dosanya yang dihentikan. Kenapa? Karena manusia tidak akan sanggup untuk tidak berbuat dosa. Setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Bahkan setiap orang berpotensi kembali berbuat dosa. Tetapi hanya Yesus yang sanggup menghentikan dosa itu dan yang sanggup untuk menghentikan kuasa dosa. Kuasa dosa adalah maut. Kuasa dosa adalah kutuk. Tuhan sanggup menghentikannya. Bahkan dosa itu dihentikan Tuhan melalui pengampunan. Pengampunan dihasilkan dari pengorbanan. Itu sebabnya Yohanes berseru, inilah anak domba Allah. Allah sendiri yang menyediakan korban itu. Allah sendiri yang memberikan korban itu. Korban yang terbesar yang dimiliki Tuhan adalah anak tunggalnya. Saudara sekalian, oleh sebab itu luar biasa bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan kehadiran Yesus. Menyadari akan hal ini, mulailah dari diri kita, mulailah berhenti berbuat dosa. Seruan Yohanes tetap berlaku bagi kita, berhenti berbuat dosa. Amin saudara. Bagaimana berhenti berbuat dosa? Berbuatlah baik. Oleh sebab itu engkau punya 2 helai pakaian, berikan yang satu. Itu Yohanes yang bilang. Jangan pelit-pelit. Yohanes bilang, kalau engkau pemungut cukai, engkau petugas pajak, pegawai pemerintah, jangan ngerampas, jangan mengambil lebih daripada yang semestinya. Kalau prajurit, jangan menekan rakyat. Lakukan aja yang benar, lakukan aja yang baik. Tidak berbuat dosa lagi, artinya tidak melakukan kesalahan. Berupaya keras untuk melakukan dosa lagi. Ini adalah sikap diri kita. Saya mau tidak berbuat dosa lagi. Oleh sebab itu sikap ini harus dibawa dalam diri kita. Amin saudara. Tetapi berbeda sama Yesus. Yesus tidak hanya sekedar menyuruh kita tidak berbuat dosa. Memang dia jangan berbuat dosa lagi. Itu sikap kita. Tapi Yesus menghentikan dosa itu. Dalam bahasa Inggris disebut dengan take away the sin of the world. Take away, saudara tahu kan? Kalau yang biasa makan di McDonald ada tulisan take away, saudara. Jadi bayar,
ambil makanan, tidak makan di situ, pulanglah, take away namanya saudara. Nah Tuhan ya seperti itu sama kita, dia take away, ambil dosanya. Ambil dosanya. Dia mengambil dosa dunia ini, sehingga dosa dunia ini tidak lagi berlaku di dalam kehidupan kita. Dia ambil sendiri, dia tanggung sendiri. Oleh sebab itu kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Maka perjanjian baru dimulai. Perjanjian yang bernilai kasih, karunia. Kita diberikan kasih karunia, nilai keselamatan murni mutlak dalam kehidupan kita. Amin saudara. Betapa luar biasa Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan saudara pahami bahwa itulah diawali daripada pelayanan Yohanes Pembaptis. Itulah awal Injil. Nah saudara sekalian, karena itu kita perlu memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis, matanya mencari tertuju kepada Kristus. Sehingga dia memahami inilah Mesias, anak domba Allah. Ketika Yohanes datang, kamu kan Mesias? Aku bukan, aku hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan bagi Tuhan. Yohanes langsung memahami. Demikian juga kita. Mari kita memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Kristus adalah mata yang melihat penderitaan Tuhan, pengorbanannya demi menghapus dosa kita. Mata yang tertuju kepada Tuhan menyadari, saya sebenarnya tidak layak untuk menerima pengampunan. Tapi kenapa Tuhan yang menanggung itu semua? Kenapa Kristus yang harus menanggung itu semua? Saudara sekalian, ada satu peristiwa yang pernah mungkin diceritakan. Dua orang kembar, yang satu baik sekali, yang satu jahat luar biasa. Yang jahat masuk penjara. Kemudian mendapatkan vonis hukuman mati. Lalu ketika masa penghukuman akan dilaksanakan, saudara kembarnya datang ke penjara. Lalu mereka bertukar pakaian. Mereka bertukar pakaian, lalu yang bersalah keluar dari penjara. Dan yang dihukum mati adalah saudaranya. Seperti itulah kira-kira kita sama Tuhan. Mestinya kita kena hukuman dosa. Maut adalah layak bagi kita karena kita melakukan dosa. Tetapi Tuhan menanggung itu semua. Dialah saudara sulung kita. Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung kesalahan kita. Dia menanggung semua akibat pelanggaran kita. Di atas kayu salib. Nah, bawa mata kita tertuju hal semacam itu. Kalau mata kita tertuju pada hal semacam itu, maka kita akan memiliki mata yang jijik untuk melihat berbuat dosa. Kita punya satu hasrat yang besar, berbuat benar dan meninggalkan dosa. Karena sadar pengorbanan Tuhan luar biasa bagi kita, dan sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Dan Tuhan mengerjakan semuanya bagi kita. Harusnya kita punya sikap batin, yaitu sikap diri, sikap batin yang benar di hadapan Tuhan. Tidak berbuat dosa lagi. Amin saudara. Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Maka dia mengatakan, janganlah engkau berbuat dosa lagi. Ketika ada orang mau dilempar itu, bilang jangan dilakukan lagi. Itu fungsi kita. Itu sikap diri kita. Tapi lebih daripada itu, Tuhan sudah menghentikan semua perilaku dosa. Oleh sebab itu ciri khas kehidupan orang Kristen. Kehidupan anak domba Allah adalah pengorbanan. Anak domba Allah adalah sesuatu yang dipersembahkan. Maka ini menjadi ciri khas kehidupan sebagai orang percaya. Orang yang dipanggil Tuhan sadar juga harus pikul salib. Yaitu panggilan untuk menjalani kehidupan dengan penuh pengorbanan. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Mari kita juga mau berkorban dalam kehidupan kita. Amin saudara.
Saudara sekalian, saya cukup prihatin kemarin rapat perwil. Ada banyak hal dibicarakan. Salah satunya adalah kalau bikin kebaktian jangan lebih daripada 1 jam. Kenapa? Anu Pak, kuotanya mahal Pak. Itu kalau 1 jam itu habisnya sekitar 1 giga. Saya tuh bingung dengan pernyataan pendeta itu. Saya langsung ngomong begini, 1 giga itu dirupiahkan berapa ya? Nah kalau saya beli kuota saudara sekalian, itu kan 27.000. Dapat kalau enggak salah berapa? 6 giga. Berarti mau gojeng dok toh. 5.000 aja ribut tuh. Masa enggak mau kebaktian lebih saudara? Nah ini menjadi masalah. Hanya perkara itu aja diperhitungkan. Tuhan aja enggak hitung-hitungan sama kita kok. Iya toh saudara? Kok enggak mau berkorban bagi Tuhan untuk hal yang sederhana, untuk mengasihi Tuhan. Ini belum diminta sapi, belum diminta kambing, belum diminta domba. Coba kalau pakai metode lama, nanti kan alasannya tambah banyak. Kambingnya belum anak, masih dioyak-oyak di kebun, enggak kebaktian. Gitu sudah banyak sekali alasannya nanti. Ayamnya masih lari-lari, kadung di sop. Alah. Jadi banyak alasan tuh tidak punya ibadah, tidak mau beribadah. Ya sama dalam kondisi saat ini. Kenapa orang tidak mau beribadah? Corona Pak. Dan nak ke pasar masih kerja masih. Kalau mau masih kerja, masih ke pasar, ya harusnya masih ke gereja. Karena di sana lebih berbahaya daripada di sini. Di sini lebih bisa dikontrol, waktunya dikontrol, tempatnya dikontrol, situasinya dikontrol. Semuanya masih bisa dikontrol. Pasar siapa yang mau ngontrol? Tahu ngantri orang Indonesia? Bukannya apa-apa, tapi kita harus berubah saudara, sikap kita harus berubah. Orang biasa ngantri itu vertikal, harusnya vertikal. Orang Indonesia biasa ngantri horizontal, jejer. Sekarang dipaksa dengan corona, vertikal. Tapi apakah sudah jalan? Belum tentu juga. Coba kalau di pasar tuh coba, undersol. Mau ngantri, Pak beli bawang berambang cuman 5.000 ngantri. Aku 1 kilo langsung saudara. Bengoy banter, dropetnya nyebar sana sini. Siapa yang mau jamin? Nggak ada yang jamin. Justru di gereja lah kita sedang meningkatkan iman. Kalau iman itu naik, rasa percaya kepada Tuhan tinggi. Iman itu naik, ada sukacita ketika memuji memuliakan Tuhan. Maka imunitas kita naik. Tidak ada takut, memang tidak boleh sembrono. Jangan sembrono. Hidup ini, corona itu berat, betul. Tapi bukan artinya kita ketakutan gara-gara corona enggak ke gereja. Itu hanya alasan untuk enggan berangkat ke gereja. Tapi yang kuat, yang sehat, kalah sama yang sepuh-sepuh aja pengen bergereja. Yang muda-muda, ayo bergereja. Saya rindu semua kursi terisi. Pelayanan. Bersama-sama beribadah bersama-sama. Saya rindu sekali. Ini masa-masa sukar. Bahkan kalau sampai terpaksa karena daftar 2 minggu sekali itu jauh lebih bagus. Yang seminggu oke streaming di rumah. Karena apa? Karena penuh. Tetapi kalau enggak penuh-penuh, nah ini yang lain kemana? Nah nilai pengorbanan sendiri itu kurang saudara. Oh, alasannya banjir, kemarin Semarang banjir. Ini belum dianiaya. Belum sampai darah tercurah. Hanya perkara banjir. Oke lah kalau berat banjir, pastikan di rumah kebaktian. Hormatilah hari Sabat. Berarti waktunya ditentukan untuk bersama-sama bersekutu. Karena itu selalu diumumkan jam 7 dan setengah 9. Itu waktu bersekutu. Bersama-sama untuk gereja ini. Kita sedang beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Kalau di luar itu enggak apa-apa, bagus lihat YouTube-nya, bagus. Tapi itu bukan bagian dari peribadatan.
itu bagian kita menyaksikan ibadah, menambah pengetahuan, pendalaman Alkitab, oke. Jadi saudara pahami bagaimana menghormati hari Sabat itu. Butuh enggak pengorbanan? Butuh pengorbanan, tapi itu tidak banyak. Tidak sampai nyedot harta begitu besar. Tidak sampai menekan kita. Belum apa-apa. Coba bayangkan orang di perjanjian baru awal. Mereka kebaktian pun harus di kuburan. Pandak ngeri sebelah tengkorak mambu sana sini, tapi kebaktian. Belum apa-apa. Bagaimana dengan situasi dengan negara-negara yang menekan kekristenan untuk beribadah? Mereka harus sembunyi untuk beribadah. Nanti kalau ada yang jaga bilang polisi datang, mereka nyanyinya ganti selamat ulang tahun, kuenya dikeluarin. Kita ini masih bebas memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari dengan kebebasan itu ambil sikap diri. Tuhan Yesus sudah berkorban, mati bagi kita. Saatnya kita pun punya sikap diri yang sama. Jika saya mau berkorban bagi Tuhan. Amin saudara. Engkau belum sampai mana-mana. Saya pun belum sampai mana-mana dalam berkorban. Berkorbanlah bagi Tuhan. Jadi saudara, hal yang kedua yang kita pelajari dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama bertobat, yang kedua ambillah sikap mau berkorban. Berkorban itu sikap orang Kristen. Seperti Yesus sudah mengorbankan dirinya, dia juga mau kita juga berkorban. Mau memberikan persembahan kepada Tuhan bagi kemuliaan. Ini bukan perkara harta, ini bukan perkara duit, ini perkara sikap hati. Dengan sikap hati akan terlihat muncul sikap diri, sikap perilaku. Amin saudara, amin. Saya tutup dengan satu kesaksian seperti dulu. Saudara tahu Tuhan Yesus waktu ke bait Allah tentang janda yang memberi 2 peser. Tahu saudara? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus duduk menghadap tempat persembahan. Tuhan Yesus sengaja berdiri di tempat yang menghadap tempat persembahan. Lalu dia melihat orang memberikan persembahan. Orang memberikan kelontang, zaman dulu belum ada kertas kali, jadi besi semua. Oh banyak, masih banyak. Tapi Tuhan melihat apa? Janda yang memberi 2 peser. Lalu Tuhan tanya, siapakah yang memberi lebih banyak? Janda itu memberi. Kenapa? Dia memberi dengan sepenuh hidupnya. Saudara, ini bukan perkara jumlah, tapi perkara sikap hati kita. Sikap diri kita di hadapan Tuhan. Berkorbanlah dengan apa yang ada padamu. Ambil sikap diri berkorban, akan dapat memuliakan Tuhan sebagai penuh. Dengan memahami pemberitaan tentang Yesus anak domba Allah yang berkorban, selayaknya kita ikut meneladani kehidupan yang suka berkorban. Tidak mencari kepentingan diri sendiri dan teruslah hidup dalam ketaatan kepada Allah. Amin saudara. Mari kita tutup di dalam doa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Saya berdoa kepada Tuhan masuk ke depan. Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Naikkan pujian ini sekali dengan sungguh hati. Menjauhi roh-Nya suci sahabat dan kau dekat.
bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, kau terselami rahiku, sungguh indah. Menaikkan musik dengan pujian ini bersama dengan singan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak yang di surga, kami datang kepadamu pada saat ini dengan merendahkan diri, karena kami tahu kami sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan pengampunan dosa, karena terlalu besar dan lebar kami melakukan pelanggaran dan kesalahan. Namun Engkau berkenan melihat dan menilik hati kami yang bertobat, hati kami yang berbalik daripada dosa dan kembali kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau berurusan dengan hati kami, berurusan dengan sikap diri kami. Engkau tidak melihat apa yang dapat kami lakukan, kami kerjakan, prestasi, kehidupan, kekayaan, kehormatan, semuanya itu adalah sampah adanya di hadapan-Mu. Tapi Engkau melihat pribadi diri kami yang mau bertobat, memberi diri. Hidup kami seperti kandang domba yang kami sediakan untuk Tuhan hadir. Tuhan tinggal dalam diri kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena sebenarnya kami tidak layak menerima kehadiran-Mu. Kami hanya bisa memberi hidup kami yang diubahkan untuk menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu hadirlah dalam kandang hati kami, dalam kandang hidup kami. Kami mau menerima Tuhan, kami menerima Kristus lahir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu yang kami peroleh melalui pengorbanan-Mu yang besar di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersekutu bersama. Kami mau Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Maka biarlah ketika kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau berkati kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Engkau benarkan kami. Biarlah kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu, sebagaimana yang Kau perintahkan bagi kami lakukan. Maka kami pun mau mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau mengampuni kami lebih dahulu. Engkau memberikan pengampunan-Mu dengan cara-Mu yang ajaib, pengorbanan-Mu yang dahsyat bagi kami, tak terselami oleh pikiran kami, tak pernah dipahami. Engkau sudah berbuat bagi kami. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu yang melayani. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Biarlah Engkau layakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan, ini adalah roti yang atasnya kita mengucap syukur, merupakan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus terpecah-pecahkan bagi kita, supaya kita bersatu dengan Bapa yang di surga. Oleh sebab itulah terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini adalah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur, merupakan darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus berbicara tentang pengampunan dosa. Oleh sebab itu dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Karena itu biarlah engkau menerima dan mendapatkannya di dalam nama Tuhan Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita mendapatkan tubuh dan darah Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memerintahkan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yang kau pikirkan tak terselami, tak terselami bagiku. Angkat tinggi tubuh Tuhan Yesus di atas kepala kita dan menghormatinya. Dia yang tidak bersalah menanggung kesalahan bagi kita. Dia tidak berdosa, kudus dan suci. Dia menanggung segala dosa pelanggaran kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Oleh sebab itu, dengan lantang di hadapan Tuhan, dengan penuh iman katakanlah, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amen. Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kalau engkau perjamuan kudus, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau baik, sungguh baik, amat baik. Pengorbananmu dahsyat, luar biasa Tuhan. Mari tinggi di atas kepala kita darah Tuhan Yesus. Dia menanggung dosa kesalahan kita, darahnya tercurah bagi dunia yang gelap. Bagi kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya dalam surga yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kita oleh sebab pengampunannya. Oleh sebab itu katakan lantang di hadapan Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Jemaat Tuhan, ambil 2-3 menit. Kita akan berdoa pribadi lepas pribadi, masing-masing saudara. Mohonkan belas kasih sayang Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan dalam hidupmu, dalam pekerjaan, dalam keluargamu. Berdoa masing-masing. Doa firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Mari berdoa. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Korabaka shikarabaka. Kerabaka shikarabaka. Haleluya. Bapa yang di surga, Engkau melihat setiap anakmu yang berdiri di hadapan tahta kasih karunia. Memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Dalam doa dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan bukankah Engkau Allah yang maha mendengar setiap seruan doa umat-Mu. Pula Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan. Penyerdiaan-Mu tak pernah berkekurangan. Pula Tuhan, Engkau Allah yang memberi pemberian yang terbaik bagi setiap umat. Karena itu hamba berdoa Tuhan, sekiranya yang diserukan adalah kehendak-Mu, biarlah itu terjadi cepat atas anak-anak Tuhan. Biarlah mata mereka melihat kuasa-Mu mengalir. Oleh sebab itu berkatilah ya Tuhan. Berkati dengan kasih karunia-Mu, berkati dengan anugerah-Mu, berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan sukacita-Mu, berkati dengan mujizat-Mu. Karena itu jemaat Tuhan kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Terima kasih karunia yang ajaib, terima anugerahnya Allah, terima mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Terima kesembuhan, terima damainya, terima sukacitanya, terima kesejahteraan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kamu mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan untuk jemaah-Mu pada saat ini. Bukankah yang mereka kerjakan benar di hadapan-Mu? Mereka datang dan berbakti, bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mengenang akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Mereka mempersembahkan korban syukur. Mereka taat dalam persepuluhan. Bahkan mereka Tuhan memberikan korban khusus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa, Bapa di surga, berkatilah berlipat kali ganda. Berkati berlimpah-limpah. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa atas anak-anak-Mu. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan hati yang gembira. Diberkati keluarga-keluarga di tempat ini. Jadikan mereka sukses dan berbahagia. Tuhan, Engkau memberkati langkah hidup mereka terus naik, tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Allah yang menyatakan setia, ada berkat-berkat yang tidak pernah mereka duga. Mereka memberikan perlindungan yang dahsyat luar biasa, kuat, dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Tuhan memberkati dengan pertemuan dengan orang-orang yang benar. Nyata kasih setia Tuhan atas hidup mereka. Biarlah Tuhan Engkau membawa hidup mereka ke dalam kasih karunia yang lebih dahsyat lagi, hingga hidup mereka menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan, sekarang Engkau boleh mengangkat tanganmu lebih tinggi, menghormati Tuhan, menghormati hari Sabat ya. Maka sekarang bila mana Engkau pulang ke rumahmu masing-masing, kembali pada aktivitas hidupmu, pekerjaan dan usaha dagangmu, kembali pada pendidikannya kau tekuni, maka pulang dan bawalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa,
Berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan persekutuan roh kuat kuasa Roh Kudus bersama dari sekarang ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati sama katakan amin. Mari bersyukur.